Puasnya kokoh mungkin sekarang kalau untuk menyenggol anak nggak ada kata maaf ya Kong? Nggak ada. Maju Nggak terus. ada. Lanjut. Ingin Ya cepet. kalau maaf-maafan nanti nggak itu ya, nggak ada rasa kapok gitu. Tapi kalau kita udah jadi orang tua, tahu rasanya ketika anak lu. Halo Tribuners, presenter kondang Ruben Onsu memilih menempuh jalur hukum setelah mengetahui anak-anaknya atau salah satu anaknya dihina atau difitnah anak dari dugaan perselingkuhan. Ruben Onsu memilih melaporkan salah satu akun TikTok yaitu akun Vinaran ke Polda Metro Jaya. Langkah Ruben Onsu karena ia sudah geram dan sangat sakit hati ketika mengetahui anaknya dihina dan juga difitnah. Dan Ruben Onsu memastikan kalau laporannya itu serius, ia tidak akan membuka peluang untuk perdamaian karena ia ingin pemilik akun dari Vinaran masuk penjara setelah melakukan perbuatan keji terhadap putrinya. Di sisi lain, kekecewaan tersebut bukan hanya dirasakan oleh Ruben Onsu. Ruben mengakui kalau Bertrand Peto, anaknya juga ikut kesal dan marah ketika mengetahui adiknya difitnah dan juga dihina oleh akun Vinaran. Berikut keterangan dari Ruben Onsu. Puasnya kokoh mungkin sekarang kalau untuk menyenggol anak nggak ada kata maaf ya Kong? Nggak ada. Maju terus. Lanjut. Ingin cepet. Ya kalau maaf-maafan nanti nggak itu ya, nggak ada rasa kapok gitu. Tapi kalau kita udah jadi orang tua, tahu rasanya ketika anak lu harus dipermalukan di sosial media. Ini jejak digital seumur hidup akan dilihat. Tapi minimal yang dilakukan sama orang tuanya, ya dia akan ngelihat. Jadi ketika dia lagi dihujat, lagi dipermalukan, ada orang tua yang membelanya. Gitu. Sebenarnya kan kalau Koben membackup sepenuhnya Onya waktu Ya. Sekarang Onya sudah bisa ada tanggung jawab dia juga untuk membackup adiknya juga. Iya pasti kalau nggak ada kegiatan dia pasti mau ikut mendampingi. Tapi buat saya gini udah ini udah urusan orang tua aja. Onya fokus dengan pekerjaannya. Ya kalau ada apa-apa pasti saya akan cerita ke dia. Cuma kan jiwa anak mudanya dia itu kan masih berkobar-kobar ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan yang bijak belum tentu akan sependapat. Jadi saya rasa dengan dia berempati itu aja udah membuat dia udah kesel. Dia kesel banget karena dia tahu adiknya gitu. Makanya kalau saya bilang saya lewat Bang Minola ya nggak main-main gitu. Udah nggak Bang, kalau ini mah nggak, saya serius aja gitu. Udah bener-bener. Dan kita tungguin sampai kemarin ya. Nggak ada, dia terus menjadi-jadi. Bang, waktu mau bikin laporan ada koordinasi sama bundanya anak-anak kan? Enggak kan, kalau saya bilang saya berdiri atas nama anak aja. Tadinya sempat nahan-nahan nggak sih kok mungkin nggak mau ngelaporin? Enggak. Gue kalau tentang anak deh. Gue kalau tentang anak ya terutama anak-anak yang bocil itu ya, lihatannya itu kan masih kecil banget gitu ya. Dia mengerti atau menilai orang lain juga nggak pernah, ya kan, seru-seruan main-mainan aja gitu. Makanya saya bilang saya mah cuman yang saya bisa lakukan untuk membela anak saya ya seperti ini aja gitu. Apalagi anak cewek Iya, cinta apalagi pertama ayahnya. Iya pasti. Dan rasanya ketika saya kemarin pergi keluar kota sama dia itu rasanya itu udah campur aduk, sedihnya ada di badan terus tapi kita harus bawa dia ketawa, itu udah campur aduknya udah luar biasa. Tapi kalau kita sedih di mata dia nanti dia kan Talia itu berasa orangnya apa? Perasa. Dia perasa gitu. Jadi tanpa lu ngomong apapun dia udah Peka, ya dia peka banget. Dia makanya dia nggak bisa ngucapin ulang tahun. Karena kalau dia ngucapin ulang tahun dari dulu pasti nangis. Misalnya selamat ulang tahun ayah gitu, selamat ulang tahun bunda, pasti dia nangis gitu. Jadi makanya dia dari kecil udah ngerti banget suasana haru buat dia gitu. Kok mungkin sebagai ayah cinta pertamanya seorang anak perempuan gitu, Iya. dituakannya seperti apa sih untuk Tania dan Talia itu lebih terbuka sama ayah? Kalau Talia ya mungkin gaya cara kita dulu beda ya sama anak sekarang gitu. Cuma kalau sama Talia ya aku biasakan untuk pancing dia dulu sampai dia mau ngomong baru. Nah biasanya saya dapat informasinya dari adiknya tuh Tania. Saya dapatnya dari dia, kan Tania kan ceplos-ceplos tuh ya kan. Jadi taunya dari dia dulu. Oke, terus saya pura-pura nggak dengar, terus dia kode-kodean mata tuh dua supaya ayahnya nggak tahu. Ntar baru kalau saya lagi berdua sama dia atau dia lagi digendong, nah baru tuh dia cerita. Biasanya Talia itu mesti berdua baru. Tapi kalau ada yang lain dia enggak. Ya. Baik, Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe ya.